Out, semangat banget. Balik lagi di Cabo Cafe. Cabo Cafe, karena kita hari ini jadi Cabo dengan baju warna merah. Enggak dong. Kita sorry ya, kita nggak dukung salah satu partai ya. Makanya, ini gue barusan konfirmasi dulu. Gue abis acara MC juga, Don. Iya. Salah satu yang lu sebut tadi. Tapi partai. tapi partai nggak merah. Tapi tidak menentukan pilihan juga lah, ya kan? Siapa yang jelas kita pekerjaan profesional. Kita tuh nggak tertarik politik ya. Lu yang nyuruh nyalek pasti banyak. Hah? Pasti banyak. Jadi caleg. Lu colek aja. Jangan. Nggak banyak yang nawarin. Cabo aja. Banyak nggak yang nawarin? Ada yang nawarin, tapi menurut gue kayaknya passion gue nggak di situ, Don. Sama, gue sempat ditawarin. Berpolitik itu sangat kejam daripada pembunuhan menurut gue sih. Oh. Iyalah. Nah, kita nggak usah ngomongin itu, kita sekarang ngomongin apa nih, Don? Ngomongin kualifikasi PON juga udah mulai kelihatan siapa yang lolos, tapi masih ada satu atau dua kota lagi ya, 2 tuan rumah lagi yang belum memulai. Kita nih tag-nya nih soalnya hari Selasa ya. Iya. Tanggal 2 untuk DKI baru mulai. DKI itu grupnya tuh ada Kepri ya kalau nggak salah ya. Iya, Kepri. Kepri Jambi. Iya. Jambi satu lagi apa gue lupa deh. Kepri Jambi sama apa ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya kita akan ngebahas sama ini, Don, ada yang nge-tag kita juga tuh, nge-mention kita. Lu pasti nggak ngikutin deh, lu nggak konsen deh. Apa? Kinantan. Iya, Kinantan sih kita harus bahas itu. Kita bahas kan, kita kan yang kualifikasi PON-nya dulu. Oke. Kita bahas dulu kualifikasi PON terkait dengan putra dan putri yang udah memastikan lolos di tuan rumah. Itu Aceh dan Sumut udah pasti putra dan putrinya mereka ada di sana ya. Kalau untuk putri berapa sih? 8. Kuotanya 8 juga sama 8. dengan cowok dong? Cowok 10. Oh, cowok 10. Oke. Cowok 10. Nah, kita akan ini dia daftar peserta untuk PON putra yang udah pasti Sumut Aceh. Jawa Timur lolos jadi tuan rumah. Ya. Sulbar lolos tuan rumahnya Sulteng Palu. Lampung lolos tuan rumah. Ya, menyingkirkan peraih medali emas 2012 yaitu Sumatera Barat. Banten lolos tamu tuan rumahnya Jabar, mengalahkan Jabar di pertandingan terakhir. Finalis ini ya, PON Papua ya. Dua kali masuk final. Iya, finalis. Ya, medali emas 2016 dan PON Jabar waktu dia tuan rumah, sama di Papua dia runner up. Lalu Kaltim tuan rumah lolos menyingkirkan Kaltara, Kalbar sama Kalsel, Kalbar sama Kalsel. Lalu baru aja nih udah positif Sulawesi Selatan lolos. Positif hamil? Enggak dong, COVID. Jadi pas kita ngomong positif hamil, mau ketawa. Kenapa telat ngang? jadi si si Sulsel ini lolos dengan grup Sultra Papua Barat. Oke. Nah jadi masih ada 2 slot lagi, yaitu grupnya DKI. Sama satu lagi berarti main di gua nggak tahu mana ya? Satu lagi yang mana ya? Kayak Bali Nusra deh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur deh. Oh iya. Itu areanya. NTB itu belum mulai. Iya, Nusa Tenggara tuh belum mulai. Tapi kemarin itu kalau untuk putrinya NTT udah main di mana? Mainnya di Papua, Makassar. Di Makassar. Makassar kan? Nah itu putranya juga bukan di situ? Enggak. Oh beda? Enggak semua sama. Enggak semua sama. Nah itu untuk putra, untuk putri juga update DIY baru aja lolos, memastikan lolos sama Banten, terus Kaltim sama tuan rumah Aceh Sumut udah pasti lolos. Nah, yang menarik ada 2 provinsi yaitu Kaltim dan Banten, dua-duanya putra putri lolos. Iya. Gitu. Mengawinkan lah. Ya, setidaknya berangkat lah mereka. Betul. Gitu. Putra dan putri. Nah ini emang yang menurut gua putrinya itu Aris, ada spesialis lah tuh, putri lah tuh Aris tuh. Putranya itu Fauzan. Ya. Terus kalau Kaltim itu Panca. Ya nggak apa-apa, masuk aja. Nggak apa-apa, siapa tahu dapat pasangan. Loh, pasangan. Bercanda. Oh, ini salmon. Thank you ya. Makasih. Nah, terus itu mungkin yang 2 provinsi sementara ini yang sukses. Belaga jadi orang bule dulu kita makan salad. Aku minta itu dong, saus dong. Iya, minta saus juga. Saus sambal ya. Jatim putranya lolos, putrinya enggak. Sulbar putranya lolos, putrinya nggak ngirim kayaknya. Lampung putranya lolos, putrinya nggak lolos. Banten putra putri, Kaltim putra putri, DIY putri lolos, putra nggak lolos. Itu yang update. Tinggal yang DKI yang cewek juga belum ini. Oh, Jabar sih kemungkinan besar yang main di Banjarmasin nih, lagi dimain di Kalsel.
kemungkinan Jabar putrinya kemarin sih ngebantai mulu. Oke. 10-0 segala. Sebentar DKI belum mulai ya? Putra-putri ya? DKI besok ya kalau nggak salah, tanggal 2 November kalau nggak salah. Jadi kita udah pastikan itu negara, provinsi-provinsi, cowok ada 10, cewek ada 8. Iya. Akan sangat menarik ya. Tapi memang kegagalan yang paling menyita perhatian tuh sebenarnya di Jabar kemarin kalau dari di sosial media. Karena kan finalis dan juga pernah dapat medali emas PON 2016. Iya. Sumbar juga tadi gua sempat nonton Sumbar uji coba sama Setia BP tadi pagi karena kan Pak Yasman. Oh gitu. Nah, gue udah lihat mereka lagi persiapan untuk FFV U20, nanti kita bahas juga FFV U20. Kayak gitu. Ya jadi ya cukup rame. Jateng gagal tuan rumah Jatim. Ini kayaknya sambal biasa dibuang. Ini bukan saus ya, Mbak. Ini sambal biasa ya. Minta saus biasa. Saus. Ya yang kayak kemarin, sorry. Ini sambal. Yang kayak kemarin. Emang masih uduk. Maaf ya. Saos. Oke. Jadi itu mungkin kalau lo ngeliat sendiri Bang, kualifikasi PON U20 banyak kejutan, terutama di Sulbar Sulbar ya mampu lolos dua provinsi lolos sebagai tamu yaitu Sulbar dan Banten. Lo melihat Sulbar dulu deh, di belakangnya Yola. Kalau gue melihatnya begini ya, ini kan PON ini kan batasan usia kan ini kan yang sangat paling baru ya. Paling baru. U17 ya kan ya. U20. 17 dong gimana sih? 2005. Iya, tapi kan sekarang mereka kan kualifikasinya 17 tahun semua nih. Oh, oke. Iya kan? U17. Iya. Nah, maksud gue begini, untuk masalah mungkin nggak banyak ya di tim-tim daerah juga yang mempunyai pemain-pemain yang under 20 mungkin yang bisa masuk di tim-tim Liga Pro ya. Jadi mungkin ada beberapa tapi banyak yang enggak juga. Dan karena memang ini sekarang U17 pada saat kualifikasi ini, saya pikir memang ini pasti akan sangat merata di seluruh daerah, Don. Merata ya? Pasti karena merata. emang sekarang ini usia anak SMA. Bagaimana kemampuan orang untuk membina ya? Betul, dan juga bagaimana mungkin ya kemampuan pelatihnya juga untuk bisa membuat salah satu istilahnya formulasi yang bagus untuk timnya. Sekarang kita lihat juga. Kita tahu bagaimana di Sumbar yang dipegang sama Rani Satria. Mereka pada saat di Ravelli mereka mengalahkan PON DKI, ya kan? Ya kan pas di turnamen Ravelli. Tapi nggak serta-merta juga Rani Satria bisa membawa timnya untuk bisa lolos di kualifikasi PON, betul. Iya kan? Betul. Moses ya pelatihnya Lampung ya? Moses kan? Moses Giga. Iya, Moses Giga. Jadi artinya kalau menurut saya ini memang karena memang kita tahu dari segi pengalaman juga para pemain yang turun di kualifikasi PON ini masih sangat muda dengan minim sekali yang namanya experience dan juga jam bertandingnya, ya kan? Saya pikir ini menjadi sangat menarik, Don. Nggak bisa kita tebak memang tim-tim mana kan. Buktinya Papua dua-duanya nggak lolos. Papua Barat yang kita tahu juga di PON Jabar mereka juga salah satu nominator ya, nominasi kalau juara. beda umur memang beda sih. Betul, karena kita tahu sekarang ini kan let's say kita ngomong masalah Jabar deh. Dia di dua PON berturut-turut dia sebagai finalis. Ya kan juara pada saat di PON Jabar, runner up di PON Papua. Betul. Lo tahu siapa aja pemain yang di sana, Don? Ya kan itu Liga Pro semua. Liga Pro semua, iya timnas kan? bahkan. Betul, timnas semua. Nah, akhirnya memang ketika pada saat memang ini dijadikan salah satu perubahan regulasi ajang pembinaan, akhirnya memang kan sebelum kualifikasi juga banyak yang bertanya, Don, bener nggak sih ini U17 yang main pada kualifikasi? Banyak yang bertanya semua daerah. Karena apa? Mereka mungkin nggak siap, Don, di usia segitu untuk menjadi peserta di kualifikasi PON. Karena mungkin dari segi kualitas pemain yang nggak merata, pembinaannya mungkin kurang bagus, sehingga akhirnya begini yang kejadian nih. Kalau menurut gua, salah satu pembinaan terbaik itu Jawa Barat ya, karena kan kompetisinya bagus. Terus Jateng juga mereka juga ada kelompok umur juga, tapi memang jadi tuan rumah tuh walaupun ya nggak jaminan karena Jabar dan Sulteng itu gagal. Gue melihat juga salah satu faktor penentu juga tuan rumah juga Bang lumayan. Karena kayak Jatim itu juga seru lawan Jateng. Lampung juga seru lawan dia sempat kalah lawan Sumsel kalau nggak salah, tapi menang lawan Sumbar di pertandingan terakhir. Sumsel yang tadinya harusnya bisa lolos karena cuma lawan Bengkulu, malah kalah lawan Bengkulu. Itu hal-hal yang menarik lah gitu. Tapi memang kejutan-kejutan terjadi itu wajar di sebuah event ya gitu. Tapi memang ini pasti akan memicu teman-teman semua di daerah untuk membina bahwasanya yang paling penting itu adalah kalau pemain gue rasa sama lah kualitas kalau kelompok usia. Cuma kembali lagi faktor luck juga mungkin di pertandingan juga ngaruh juga seperti itu. Ya
Ya selamat lah yang lolos, yang nggak lolos tentu menjadi apa ya, menjadi pelajaran buat kedepannya supaya persiapan atau apapun itu bisa lebih baik lagi. Karena ya kalau misalnya kita bicara PON, jujur gua kan seharusnya kan ada di tim Papua Barat juga ya. Walaupun gua putrinya juga gua nggak tahu apakah diberangkatin apa enggak, nggak ada kabar lagi segala macam. Terus juga yang putra juga kan gue bantu seleksi, yang pegang kan coach Sayan. Sayan datang juga tapi ya susah juga karena Sayan datang cuma di pertandingan doang. Nah selain itu juga jadwal yang diberikan tuh Bang, setelah grouping ketahuan itu jadwal tuh 1 bulan setelahnya. Jadi sebenarnya walaupun latihan bertahun-tahun mungkin berbulan-bulan, kalau jadwal pertandingan kita nggak tahu juga kan kita sebagai pelatih nyusun programnya pasti beda Bang. Terus gini Don. Maaf ya, saya sedikit mengoreksi aja deh, Mungkin kejadian kayak di Papua ini saya pikir ini sangat miris ya. Papua. Iya, saya pelatihnya kan Papua Barat kan? Papua Barat. Iya, sangat miris lah. Kenapa saya katakan begitu Don? Karena begini, bagaimana saya bisa pada saat dia megang tim di pertandingan, dia bisa in dengan pemainnya kalau memang selama mungkin persiapan segala macam. Asistennya kan asisten dia Bang, Agus. Walaupun ya whatever dengan asistennya Don. Artinya gini Don, yang namanya pelatih kalau dia tidak banyak waktu untuk bersama-sama dengan timnya, walaupun asistennya beda Don. Asisten megang sama pelatih kepala beda. Artinya apa? Progres pada saat mereka persiapan dalam tim kalau lebih banyak asisten yang menangani, saya pikir ketika pada saat di partai atau di pertandingan juga asisten yang diri. Sendiri, ya itu yang gue bilang. Artinya kalaupun misalnya cuman saya sebagai apa istilahnya sebagai direktur teknik lah ya, direktur teknik atau juga penasihat atau juga mungkin katakanlah mungkin sebagai boneka pelatih kepalanya, tapi bukan dia menjalankan. Saya pikir ini menurut gue ya susah. Karena apa? Nggak bisa seperti gitu. Yang namanya pelatih itu ya pelatih harus terus bersama-sama dengan pemain. Gitu Don. Ya itu kan PR karena kan saya juga kemarin kan timnas ya. Iya betul. Seperti gini deh. Seperti ini katakan seperti gini. Kemarin pada saat gue persiapan yang namanya mau porseni PLN Don. Ya kan? Saya cuma diminta untuk megang tim. Ini bukannya excuse ya. Dan bukannya curhatan yang memang ini ya mencari pembenaran bahwa gue benar enggak. Jadi gini, pada saat latihan gue yang megang Don. Tapi pada saat sudah mau pertandingan resminya, saya memang cuma diminta katanya untuk di pertandingan doang, di latihan doang. Apa yang terjadi pada saat pertandingan? Nggak lolos dari grup. Karena apa? Ketika mungkin orang lain yang melanjutkan, ya different people different touch. Nah itu dia, iya kan? Belum tentu jaminannya pemain bisa memahami strategi mungkin yang sudah gue berikan terus dilanjutkan dengan orang lain Don. Nggak sama Don. Gitu loh. Jadi memang sangat disayangkan. Peraturannya nggak boleh harus karyawan yang megang ya? Oh nggak juga, bebas. Cuman mungkin ya terakhir mungkin masalahnya gitu loh. Apa? Karena kan di satu hari itu kan bisa main 2 kali. Artinya kan kalau misalnya 2 kali main itu kan paymentnya kan 2 kali Don. Harus berbeda. Bukannya borongan 2 kali main bayar sekali enggak gitu loh. Mungkin itu jadi masalah juga gitu loh. Ya betul. Gitu. Oke jadi kembali lagi ke kualifikasi PON. Kejutan-kejutan yang ada menurut gua itu adalah dinamika sebuah pembinaan sih, apalagi dengan kelompok usia U20. Tadi lu sempat bilang begini Don. Lu sempat bilang bahwa mengejutkan Jabar nih menurut lu nih. Oh ya. Di sana kompetisi bagus, pembinaan bagus. Ya kan ada Liga Jabarnya nggak salah ya. Ada lokal dinas Jabar tuh ada sampai usia berapa gitu. Terus ada bukannya ada pertandingan AFP Jabar juga ya? AFP Jabar juga. Ada juga ya kan. Artinya mereka banyak lah penyelenggaran kompetisi yang digelar. Berarti kan dulu ya Jabar pun juga udah begitu bagusnya pembinaan dan juga mereka lakukan regenerasi, tetap juga nggak lolos. Ya lawan mungkin gini ya, kita lihat dari lawan juga ya. Banten juga salah satu provinsi yang oke ya. Kita tahu selalu banyak pemain-pemain bagus dari Banten segala macam. Sama sebenarnya dari Jabar, cuma emang mungkin tekanan ya. Kalau gue ngeliat sih tekanan. Walaupun jadi tuan rumah kadang-kadang juga bisa jadi backfire juga kan. Kalau misalnya emang tekanan yang emang segitu gedenya, akhirnya membuat mungkin performa pemain itu nggak bisa jalan. Tapi gue menilai gini, ada yang menarik. Ini sementara ini ya, karena kan ada tuan rumah 2 belum main ya. Iya. DKI sama apa sih? DKI sama Nusa Tenggara pokoknya. Nggak tahu dimain di mana. Kayaknya di NTT kayaknya. NTT ya. Jadi ada kejadian gini bang, semua tuan rumah itu tidak menyediakan live streaming. Kenapa gitu ya? Ya, gue juga mempertanyakan. Nah, takut kali ya ketahuan bermain dengan referee.
Ya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kan harus dibuktikan. Tapi di satu sisi ya indikasi ke sana mungkin ada. Takut ada keputusan-keputusan wasit yang mungkin merugikan tamu segala macam bla bla bla. Ya. Tapi yang menarik, Sumatera Barat pada di Lampung bawa tim sendiri live streaming. Kalbar pun begitu, bawa juga tim live streaming sendiri. Yeah. Bahkan Papua Barat live streaming di ya, Instagram. Ya jadi sebetulnya ya mereka sebenarnya kebutuhannya lebih kepada mereka juga pengen pecinta futsal di provinsi mereka kan nonton ya. Nonton Gitu. Cuma memang mungkin ada indikasi yang lo bilang tadi. Mungkin kalau di live streaming nanti akan terlihat banyak hal keputusan-keputusan wasit mungkin yang merugikan tim tamu atau apapun itu. Yeah. Ya itu kenapa gue bilang aneh? Karena sebelumnya turnamen-turnamen yang mereka gelar live streaming. Nah itu dia ya. Gitu, kan? Betul. Sama kayak kalau nggak salah di Jawa Timur juga akun Pon Jateng yang akun Jateng yang AFP Jateng yang live streaming. Jadi ya gue Jatim lolos ya? Jatim lolos. Lolos. Dia main di Jogja Tuan ya? rumah, enggak oh dong. tuan rumah ya? Oh Ini iya, udah bilang tuan rumah. Pesertanya itu ada Jogja Ada ya? Jogja, terus ada Jateng. Jateng ya benar. Nah, jadi gue melihat ya itu salah satu yang menarik lah. Walaupun tidak bisa dibuktikan itu pengen indikasi kecurangan, tapi agak cukup bisa dipertanyakan kenapa tidak ada live streaming setiap tuan rumah tiap rumah kualifikasi PON ini gitu. Karena gue udah bilang juga di konten-konten sebelumnya, selama cuma satu yang lolos, itu tuan rumah punya peluang lebih besar. Pertama bang, Betul. jadi tuan rumah itu menyiapkan akomodasi transportasi, wasit dan juga fee. Wasit termasuk. Ya itu kan udah jelas dong. Itu kan ada hal yang membuat wasit bisa aja goyang secara keputusan segala macam saat di lapangan. Iya. Jadi ya nggak salah wasit juga. Ntar gue bener tiba-tiba tuan rumah nggak lolos terus fee gue malah ketahan kan. Kecuali dibayar di muka ya. Iya, dan itu di pon-pon sebelumnya kerap terjadi bang. Kayak gitu. Jadi ya gue bisa bilang ya itu menarik lah. Nah lanjut ya. Gelaran selanjutnya adalah FFU 20 yang kemudian ditaruh di Pontianak. Gue sih nggak ada masalah sama kotanya. Yang menarik di FFU U20 sebelumnya yang main di Tegal Selatan aja, banyak klub-klub peserta yang menggunakan atau bekerja sama dengan klub-klub lokal Jawa Tengah atau pemain-pemain Jawa Tengah untuk membela nama timnya. Bahkan yang juara tuh Pendekar aja itu pakai My Futsal. Betul. Iya. Biaya ke Pontianak udah pasti gede. Untuk U20 aja, kalau gue dengar itu salah satu provinsi yang ada di Jakarta, yang TC di Jakarta, itu bisa 200 sampai 300 juta. Untuk berangkatin tiket pesawat pulang pergi. Tim apa Don yang lagi TC sini? Ya Sumbar. Sumbar kan pakai Ravelli nanti tampil di FFU 20. Jadi kalau gue menganggap bahwasanya ya ini agak sedikit sulit. Ya. Gue malah sempat ngobrol sama Iqbal. Tadi kan setelah Sumbar kan halus latihan. Lagi bingung. Lagi nyari kerjasama sama tim asal Pontianak atau Kalimantan Barat supaya bisa mewakili halus di sana. Karena secara kos akhirnya tujuan FFU 20 yang tadinya pembinaan akhirnya hanya tersebar di area lokasi pertandingan aja nantinya. Iya. Menurut gue itu. Nah ini apa ya? Ini juga bisa menjadi sebuah masalah menurut gue. Artinya dengan target FFU 20 ini mungkin menjaring pemain U20 untuk tim nasional kah atau apapun itu. Tapi ternyata pemilihan ke Pontianak ada plus dan minusnya. Plusnya mungkin secara animo penonton di Pontianak Gor Pangsuma itu luar biasa. Yeah. Tapi mungkin minusnya ya itu siap-siap aja nanti klub-klub asal Kalimantan Barat pemain-pemain yang akan banyak di sana atau Kalimantan. Betul. Kalau menurut lo setuju nggak yang gue bilang tadi? Tapi emang bener, kok berarti emang sulit banget ya kenapa kok begitu terlalu jauh ya menempatkan untuk level U21 ya? U20 ya? Gue nggak tahu kalau itu. Kalau gue nggak tahu keputusannya kenapa ke sana, pertimbangannya apa, segala macam. Ya itu hak prerogatif federasi lah untuk menunjuk. Ya mungkin juga dari Pontianak juga mungkin
merasa mereka juga bisa menggelar, mereka akhirnya diberikan tanggung jawab, bisa aja tapi, seperti itu. betul, tapi sudah ada belum biasanya kan dapat bocoran tuh kesiapan peserta, berapa peserta yang belum tahu kan? Belum tahu. Nah, itu yang gue maksud. Mungkin kalau masih main mungkin di wilayah-wilayah Jawa gitu kan mungkin akan lebih banyak mungkin ya peserta yang bisa hadir kan. Iya. Kalau kesana kan mungkin ya gue setuju tuh yang tadi lu bilang untuk mereka mungkin sebelum berangkat sana TC di sini juga mungkin agak sedikit sangat sulitan, belum lagi berangkat ke sananya. Iya, karena kan harus pesawat aja pulang pergi bisa 1,5 sampai 2 juta satu orang. Iya. Kalau lo 15 orang aja udah habis 30 juta. Betul. Ya kan? 30 juta PP, belum tempat tinggal, sana makan dan lain-lain segala macam. Iya. Itu kan berat banget. Bisa dibilang tidak mudah ya. Artinya tidak semua klub punya kemampuan finansial. Nah, ngomong-ngomong ke klub kemampuan finansial, Kinantan Futsal disuruh klarifikasi kita. Bukan disuruh kasih pendapat lah gitu. Lo gimana? Lo pertama lo deh. Lo dulu. Gue. Iya. Tadinya yang gue tahu Kinantan Futsal tuh udah dapet investor. Cuman investornya lari ke PSMS Makassar. PSMS Medan. Ini yang gue tahu. Liga 2 ya? Ya Liga 2. Artinya lebih menarik sepak bola dibanding futsal ya. Dibanding futsal. Ya cuma itu tadi. Maksud gue sekarang tuh udah mau kurang dari 3 minggu. Kick off. Pertama nggak tanggung-tanggung, lawannya Bintang Timur Surabaya lagi. Iya. Ini kalau misalnya nggak ada, gimana? Gitu kan? Apalagi yang harus dikorbanin, apalagi segala macam gitu. Maksud gue gini loh bang, Liga Nusantara di 2 musim terakhir itu sangat menyenangkan bang. Kenapa gue bilang sangat menyenangkan? Karena persiapannya panjang. Terakhir Linus itu bulan apa? Lebih dari 5 bulan kayaknya. Iya, yang lolos bisa mempersiapkan tim ya? Iya, Moncong Bulo dan Kinantan yang lolos tuh bisa mempersiapkan tim dengan baik. Bahkan Moncong Bulo salah satu tim yang persiapannya cukup oke. Iya, lebih cepat lah ya gitu. untuk rekrut pemain juga. Nah, artinya kalau emang mau pakai pemain lokal Sumatera Utara ya bisa, ya kan? Kerjasama dengan Aceh dan juga Sumatera Barat juga sangat mungkin. Pemain-pemain di sana juga cukup banyak gitu. Tapi ya kembali lagi, persiapan yang seperti ini berharap investor, tapi kemudian investor ini gue dapat info aja ya gitu. Gue nggak tahu kebenarannya, tapi ya cukup A1 lah gitu. Ya. Nah, kalau lo sendiri nanti gimana? Gini, kalau gue nih ya Don ya, ini gue tidak mau ngebahas masalah investor tadi lah ya. Gue lebih kepada klubnya Don. Jadi begini, kalau menurut gue ini klasik sih, masalah klasik ya. Beberapa kali juga banyak kesempatan juga beberapa tim juga mungkin dulu kalau bisa saya katakan juga kembali dulu Devina ya yang pernah juga lolos. Akhirnya mau ngejual timnya kan. Devina sih tetap main ya. Dia ganti nama apa dulu, ganti nama terus dia lolos lagi, dia nggak. Misha. Misha. Kalau Misha kan lolos maksudnya di ini bang, itu kan di Linus DKI yang mau menuju ke nasional. Iya, gue setuju. Artinya ini gue ngebahas dari yang seperti itu. Mereka mempersiapkan tim untuk main ke Linus. Terus kalau misalnya memang akhirnya mereka bisa sampai tembus ke nasional, mereka masuk ke Liga Pro-nya. Harusnya mereka sudah hitung-hitungan dong, udah siap dong, gitu ya. Itu masih beruntung mereka cuma baru di regional DKI-nya mereka. Baru level 34 besar nasional. Terus akhirnya carilah tim-tim yang mau untuk merger atau apapun mengganti itu. mereka juga, ya kan? Sementara waktu itu kalau salah mainnya di mana, Kalimantan ya nasionalnya? Di Pangsuma. Ya kan, jauh sekali kan, berat. Ya biaya lah itu. Biaya masalahnya kembali. Nah, ratusan juta lah keluar. Terus sekarang ini justru malah ini udah lebih ini mah udah lolos, ya kan? Seharusnya lebih enak. Justru itu. Nah, menurut gue begini, kalau memang ya saya sih sebagai orang Medan juga saya sih berharap sih Kinantan tetap ikut ya. Karena apa? Setelah dulu Bang Sumut, terus sekarang mungkin ada Sadakata yang lebih condong kepada Aceh sebenarnya. SDR Binjai yang mungkin Sumatera Utara. Ya, SDR Binjai juga pernah ada. Ini Kinantan sudah lolos juga, menurut gue juga ini satu mereka lolos juara ya, runner up ya. Nah, sebagai runner up pada saat Liga Nusantara ini kesempatan mereka untuk memberikan jam terbang bagi para pemain lokal, ya kan? Salah satunya itu ada Teddy di situ yang sangat bagus, di sisi lain seorang pivot, ya. Ya kan membantu lolosin. Betul, ya itu saya bilang pemain yang sangat berbakat. Nah, kalau mereka akhirnya tidak bisa bermain untuk naik ke level ke Liga Pro, sangat disayangkan Don. Iya. Dan ini masalah klasik, kalau emang nggak siap dari awal, janganlah ikut, menurut gue begitu. Ini sudah lolos Liga Pro lu bayangin. Iya. Jangan setelah lolos barulah simpang siur sibuk cari investor segala macam ini itu segala macam. Iya benar. Ya kan, karena mungkin buat investor sendiri yang namanya futsal nggak terlalu seksi untuk bisa mereka ikuti gitu loh. Dan iya betul. Buat apa gitu. Nah, ini buat pelajaran juga ya.
Jadi menurut saya kalau emang setiap pembina-pembina, pemilik klub yang memang ingin untuk tembus sampai ke Liga Pro, ya janganlah apa sih menurut gue membuang kesempatan lah, ya kan? Udah sangat bagus ini lolos nih, terus akhirnya di ujung-ujung udah tinggal bulan depan Don, Liga Pro dimulai. Bahkan juga yang gue kurang dengar 1 bulan, kurang 1 bulan, Giga pun juga sama, belum mempersiapkan diri, iya kan? Nah ini juga menarik juga karena gue dengar juga Giga juga mau dijual nih, mau cari merger ya. Angin segarnya sebetulnya dia lolos ke PON, bisa aja dia udahlah tahun ini gue maksimalin lah anak-anak ini di PON, ya kan? Di Liga untuk persiapan PON, mungkin bisa aja kan kayak gitu kan? Nothing tulus lah ya kan? Setidaknya udah ada timnya, pelatih juga udah ada, lisensi juga udah sesuai. Tinggal nama-nama yang senior aja. Tinggal mungkin tambah-tambah senior supaya mereka juga menghadapi Liga Pro-nya ini. Kalaupun misalnya mau hancur, misalnya mau ya udah deh yang penting kalaupun harus degradasi misalnya gitu, tapi kita udah nyoba pakai pemain muda yang nantinya matang pada saat ke PON nanti gitu. Karena kan Lampung ke Aceh Sumut mah deket lah gitu. Naik jalan darat juga, naik motor bareng-bareng juga nyampe. Bener Don, bahkan juga Sumut juga para pemain-pemain Kinantan banyak main di PON juga Don. Itu dia. Ya kan Teddy juga main di PON itu juga. Dia. Jadi gue pikir sayang ya, gila lu kesempatan para pemain muda ini mendapatkan jam terbang bermain di Liga Pro, tapi akhirnya sirna begitu aja. Cuman gara-gara masalah ya tidak ada investor yang bisa mendukung mereka. Itu sayang. Rizky Bilar tuh, kan dia kan Medan tuh. dia juga waktu itu pengen ditawarin klub-klub bola, soalnya ditawarin jadi itu tuh harusnya yang kayak gitu juga. Sulit juga sih menurut gue sih. Ya kalau cuma 3M aja mah harusnya bisa lah. Easy lah itu, duit easy. Nah itu mungkin kita terkait dengan Kinantan ya. Kalau kita sih dia doain yang terbaik aja, cuma jangan sampai kejadian kayak gini lagi lah, capek tiap tahun ada aja begini-begini. Betul. Ya. Ada aja. Mendingan gak usah ikut dari awal lah. Ngapain lo ikut-ikut dari penyisian di regional wilayah lo, terus lolos nasional, lolos Liga Pro, dibuang begitu aja. Selain itu juga ada klub yang semangat banget untuk ikut tapi nggak lolos. Iya, itu dia. Padahal punya duit itu nih. Iya. Ya kan? Itu dia. Ya cobalah, mudah-mudahan. Tapi mepet banget ya. Seandainya pun memang dia akhirnya dapat investor atau misalnya ada tim yang mau ngambil, tapi dengan persiapan yang sangat singkat ini, Don. Tapi itu sulit banget lah. Susah. Akhirnya ujung-ujungnya ikut degradasi lagi, Don. Iya. Betul. Ya kan? Pemain juga udah pada dikontrak-kontrak semua. Benar, ngapain? Gitu. Terus Don, masalah pelatih unggul yang sudah datang ya? Iya. Pelatih asingnya. Pelatih asing makin banyak. Betul. Di Indonesia. Liga Pro, lalu jadi juga. Jadi buat para pelatih lokal, tolonglah cari-cari klub di luar negeri aja ya. Karena mungkin kesempatan udah semakin hilang. Jose Almeida, ini Portugal, pelatih fisiknya Jose Carvalho. Ya sebenarnya sih kalau gue sih malah bagus ya. Kalau pelatihnya sih dari luar. Yang aneh nih, liganya jadi Liga Tegal Selatan. Don, kalau gue gini Don, sorry Don ya, bukannya gue mau mengoreksi federasi dengan aturannya, dengan regulasinya. Kalau gue buat gue pribadi, nggak ada masalah yang namanya pelatih klub-klub bisa meng-hire pelatih asing, nggak ada masalah. Tapi coba bikin regulasi untuk asisten wajib lokal. Kenapa? Biar juga ada transformasi ilmu. Bisa. Iya dong. Bagus. Kalau nggak kayak gitu, lu ngapain bikin kursus-kursus yang namanya kursus-kursus pelatih? Iya. Mereka bayar sekian puluh juta. Mereka nggak ada kesempatan juga buat ngelatih. Iya. Iya kan? Ini menurut gue yang harus dipikirkan juga. Akhirnya buat apa lu setiap tahun misalnya ada target untuk membuat kursus pelatih di level 1 sampai 2 nantinya. Iya. Tapi itu apa? Lahan pekerjaan nggak ada. Iya. Iya kan? Betul. Lain dengan sepak bola klub banyak. Liga 1, Liga 2, Liga 3 ada. Sebetulnya yang utama itu kompetisinya, Bang. Iya, ditambah kompetisi. Iya. Itu menurut gua baru. Ya kita udah capek lah ngomong-ngomong masalah kompetisi. Nggak boleh capek. Kita harus terus tekan karena kita akan naikkan salah satu dari kita naik nanti ke pemilihan ketua umum FFV aja. Amin. Kalau gua begini, lu begini. Ya. Yuk, terbalik dong. Terbalik. Bang, gini. Apa? Kita harus tetap konsisten. Udah nengok lu tadi ngomong. Kita tetap harus konsisten terkait dengan terkait dengan apa yang kita bicarakan terkait kompetisi apapun itu. Kenapa? Karena gue sih bilang gini ya. Ayo dong federasi bikin terobosan. Bikin jenjang kompetisi. Gak usah. Ngundurin diri aja. Aduh. Gak usah. Maksud gue gini. Ya kalau mau perbaikilah, udah bikinlah kita nih para stakeholder di futsal happy dengan kebijakan-kebijakan. Karena gini, stakeholder yang di Liga Pro aja udah kesel sama kebijakan baru mereka, yaitu menggelar kompetisi ya Tegal Selatan dapat 9 minggu, 9 pekan. Sedangkan di Gor Tegal Selatan sebetulnya nggak ada satupun klub Liga Pro yang berasal dari Tegal Selatan. Itu home base siapa? Hah? Siapa yang berhome base itu?
Nggak ada. Tapi yang masuk ke sana mungkin klub pusaka jadi tuan rumah. Terus ya artinya ini cewek itu full di sana sih tuh cewek ya benar-benar banyak di sana lah. Yang tuan rumah kayaknya yang didorong nih sekarang cewek-cewek nih untuk di Gor Tegal Selatan. Nah, karena kan kalau lu bicara di Jawa Tengah ya nggak ada lagi klub Liga Pro selain pusaka. Nah, ini emang aturan yang dibuat juga emang aneh lah gitu, mengecewakan sebetulnya sampai beberapa petinggi klub atau beberapa pengurus klub-klub gitu bereaksi di sosial medianya baik Bolalop maupun Galeri, ini Liga Tegal Selatan. Beneran Bang, ini jadi hal yang sangat memilukan. Kenapa gue bilang nggak ada Jogja, Jakarta pun di putaran kedua doang. Pangsuma cuma kebagian 2 pekan lagi. Surabaya 1 kali Unesa. Ada yang baru GSC itu Garuda itu di Palembang ya, Sumsel kalau nggak salah. Ada yang baru Gorken Arok Malang dengan udah pernah ya Gorken Arok. Kemarin unggul ya. Nah, segala macam. Nah, maksud gua gini. Sebetulnya ini hak prerogatif mereka untuk menentukan. Tapi venue-nya juga Tegal juga bukan venue yang menyenangkan, Bang. Bukan yang wah. Nontonnya pun kita nggak enak. Komen Atta pertama kali waktu itu Pendekar lawan Black Steel Manokwari di sana, itu nontonnya lucu Bang, kayak orang nonton orang mancing, tau nggak? Jadi tribunnya tuh begitu, kurang enak. Nah gua gini ya, gua nggak ada masalah dengan orang-orang Askot Tegal atau apapun segala macam. Mungkin juga mereka happy karena mereka jadi tuan rumah, kedatangan pemain-pemain terbaik Indonesia dan lain-lain. Tapi kalau gua melihat ini aneh Bang, ini takutnya pulang-pulang ngapak semua Bang. Atau maksud gue gini loh, kan lu seharusnya kan ini kan Liga Indonesia, lu pemerataan dong. Kenapa sih lu di Tegal? Kenapa? Karena lapangannya gratis, misalnya gitu. Mungkin ini karena memang sudah masuk apa ya? Sudah masuk awal politik Don. Lah mungkin emang di Tegal nggak ada politik? Ya mungkin di sana lebih ini kali untuk politiknya, sosial politiknya mungkin lebih adem. Apa? Lebih adem mungkin. Kalau adem mah Bang di mall. Tegal panas kayak gitu. Lembang. Jadi kalau gua menganggap bahwa ini membuat para petinggi klub, manajemen klub itu juga bertanya-tanya. Akhirnya mereka ya buat mereka lu apa pride-nya gitu loh. Apa yang membuat ini semua harus ada di apa urgensinya bermain di Gor Tegal Selatan. Banyak gitu, bermainnya banyak gitu kan aneh gitu. Kalau putri lo mau taruh di sana semua karena ada pusaka ya oke lah, fine gitu. Kalau untuk putra berapa kali main di situ? Main minggu pertama minggu kedua tuh di Gor Tegal Selatan, terus pindah ke Unesa Surabaya, balik lagi ke Gor Tegal Selatan. Ya abis itu baru nggak ada Gor Tegal Selatan, putaran pertama selesai karena inian. Abis itu baru setelah Pilpres Gor Tegal Selatan ada 1, 2, 3, 4, 5 6. Walaupun kebanyakan WPFL. Sebenarnya Don, kalau menurut gue Don ya, udah sangat menarik mungkin kalau misalnya kompetisi futsal juga dibikin kayak sepak bola Liga 1 ya. Artinya apa? Hampir semua klub-klub Liga Pro sekarang kan di wilayah masing-masing udah ada lapangan kan? Iya. Iya kan? Misalnya untuk halus, untuk ini, untuk halus bisa main di WNJ. WNJ bisa juga Popki. Ya kan sama juga dengan Cosmo. Tapi kalau mungkin kalau misalnya cuma 1 hari jadi home away ya mendingan UNJ aja. Kalau Popki kan ribet banget, brandingannya segala macam. Iya, enggak ya maksud gua whatever itulah. Maksud gua lebih menarik mungkin ya kalau misalnya mulai dibikin seperti kayak gitu. Tifosi aja bisa jadi home base Bang, karena Thailand aja tuh Thai Navi kan lapangannya juga tribunnya enggak. Regulasi dari mana? Dari federasi bukannya harus tribun itu mengelilingi lapangan. Waktu di Lombok juga nggak ngeliling lapangan. Waktu di mana lagi? Mau di mana lagi? Mau di Lombok, tapi Lombok kan depan belakang. Berhadapan. Iya kan nggak muter kan. Sini ya maksudnya karena sini kan memang, tapi maksud gua ya bukan kayak model yang cuma satu sisi doang. Kalau misalnya kayak lu bilang di Tifosi kan cuma satu sisi. Giga, Kota Metro. Giga satu sisi. Satu sisi. Belakang gawang sama satu sisi. Itu pun sama kayak Tifosi disulap jadi lapangan. Jadi lapangan pertandingan Liga Pro. Iya. Kayak gitu aja. Sebetulnya regulasi ya tergantung dari merekanya. Mereka juga suka nabrak. Zaman gua di halus, gua tuan rumah ngajuin Ciracas kagak dapet. Tahun berikutnya boleh. Ya, emang lucu gitu kan. Emang maksud gua gini, kalau mau nabrak regulasi, lu lihat dulu ukuran dulu lapangan standar. Beberapa lapangan nggak standar ukurannya. Di Ciracas nggak standar, di Pangsuma nggak standar.
kurang misalnya kayak gitu. Ya jadi ya kembali lagi Bang, sebetulnya kita bicara regulasinya, mereka konsisten nggak dengan regulasi itu? Mereka yang bikin, mereka yang nabrak juga kok kadang-kadang. Ya itu kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena gue sebagai praktisinya gitu. Gue berpengalaman di situnya, gue merasakan langsung, jadi gue bisa ngomong kayak gini gitu. Nah itu mungkin yang gue pikir agak sedikit mengecewakan. Tapi ini yang paling lucu memang, yang di Tegal Selatan ini banyak banget. Tegal Selatan, apakah nggak ada yang mau jadi tuan rumah lagi, gue nggak tahu. Karena kan subsidinya cuma 60 jutaan, lalu keluar duitnya kan bisa ratusan juta kan, bisa 200 lah. Kayak gitu, 200 sampai 300 juta lah. Itu range sebuah biaya tuan rumah di Jakarta ya. Kalau di Gor Purwokerto ya murah. Kalau di Tegal Selatan ya murah gitu. Lebih murah lagi mungkin. Lebih murah lagi mungkin. Mungkin itu kali yang dikejar ya Don ya. Ya tapi siapa yang biayain? Sewa lapangan apa segala macam lebih murah. Iya. Tapi kan jadinya esensi kompetisinya jadi berkurang. Betul. Kayak gitu. Nah itu mungkin yang kita bahas di pekan ini. Ada lagi? Mungkin cukup lah ya, perpindahan juga nggak terlalu seru banget. Nggak terlalu ada yang menarik banget sih ya. Tapi yang menarik ya itu tadi kualifikasi PON, lalu juga Kinantan, dan terakhir ini gue tutup dengan Liga Tegal Selatan. Ntar gue judulnya Welcome to Tegal Selatan. Tegal Selatan Futsal League. Oh sedap, baru tuh. Ya kita juga mau ngelatih nih ntar lagi nih. Ya. Udah jam 5.40. Ya, udah mau masuk juga waktu. Jadi thank you banget salat maghrib juga. Buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenerta Barat. Ya itu kan belum dong. Terima kasih juga kalau memang orang yang tetap concern ya dengan nge-tag gua, minta untuk dibahas. Kita perlu kayak gitu ya. Jadi nanti kita punya bahan juga Don. Ya tapi ngomongnya yang sopan lah. Ya, kayak nge-DM kayak gini. Belum ada konten nih, kayak lo bos gua aja anjrit. Itu berarti mereka peduli dong. Bukan peduli Bang, maksudnya caranya. Ya mungkin cara ngomongnya. Nggak gini loh, kalau lu baca di dalam DM atau misalnya dalam WhatsApp, mungkin lu nggak tahu bagaimana dia punya mimik wajah. Iya, mungkin dia dengan senyum, tolong dong. Tapi nadanya itu nggak pakai tolong dong. Kecuali maksud begini, kecuali mungkin kalimat dia mungkin huruf besar semua. Nah itu oke. Tapi kalau misalnya kapan nih konten gitu? Iya. Tapi kan kalau kayak gitu kan itu nggak sopan Bang menurut gue. Menurut lu nggak sopan. Ya? Kapan nih konten, kecuali yang ngomong lo sama gue. Nah kalau kita ngomong begini langsung, kapan nih konten? Tapi kalau misalnya dengan kalimat, kalau menurut gua kita belum bisa membuktikan ekspresi dia kalau mereka itu seperti memerintah. Kayak tadi pagi lah gua bilang, Bang sebelum latihan kita konten dulu. Sopan dong, ya kan? Walaupun gua kenal udah lama gitu kan. Ini kucuk-kucuk DM, nih DM nih masih ada nih DM nih setan-setan ini nih. Buat gua nggak masalah. Gua juga bakal bikin konten tanpa lu suruh. Cuman gua paling sebel. Sorry ya friend ya, teman-teman gue nih, sorry friend ya. Bang, buat konten lah. Coach, kalau ngomong apa orang PSI tanya tentang futsal ya. Kalau ngomong apa orang PSI tanya tentang futsal, please. Jangan lama-lama Bang uploadnya. Anjing kayak dia gaji. No, jangan lama-lama Bang uploadnya. Ya. Mereka peduli, mereka pengen cepet-cepet untuk mendengarkan apa yang kita omongin. Tapi kan kerjaan kita bukan ini doang. Pokoknya tetap semangat udah, tetap jangan sampai tidak DM lagi sama kita berdua ya. Ya DM tapi yang sopan. Pakai baju dimasukin. Anu dikeluarin. Gini aja, lo kalau DM sekarang bikin emoji ketawa deh. Biar Coach Zonsol atau bunga mawar ya. Biar atau bunga bangke. Siapa tahu yang nge-DM itu mayat udah hantu. Oke. Thank you. Jangan lupa juga follow Instagram Coach Donzol @donzol dan juga @fenerta Barat 8 official. Gue Doni Zola dan gue Fenerta Barat. Bentrok.